Om Swastiastu, kembali lagi dengan saya Gede Kartika Ananda, NIM 1911041002. Kali ini saya akan membahas materi pengelolaan lingkungan belajar indoor. Pengelolaan lingkungan belajar indoor adalah pengaturan atau penataan waktu, tempat dan suasana belajar di dalam gedung atau kelas. Idealnya dalam pengelolaan lingkungan belajar adalah pergabungan dari dua hal, yaitu guru yang superior memadai dalam pengetahuan dan pengalamannya, dilengkapi ruang belajar dan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan minat anak. Lingkungan belajar indoor bisa dibagi menjadi tiga, yaitu ruang tempat belajar atau ruang kelas. Yang kedua, ruang laboratorium. Yang ketiga, ruang auditorium atau ruang serbaguna, dan yang terakhir, ruang perpustakaan. Ruang tempat belajar atau bisa disebut juga dengan ruang kelas sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar. Adapun syarat-syaratnya yaitu ruang belajar yang bersih dan rapi. Ruang belajar yang bersih dan rapi mengakibatkan anak-anak menjadi nyaman ketika belajar. Yang kedua, ventilasi dan pengaturan cahaya. Itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, perlengkapan kelas yang baik seperti kursi, meja, foto presiden, wakil presiden, dan hiasan dinding. Dan masih banyak lagi. Oke, yang selanjutnya, sirkulasi udara yang cukup. Itu sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah jumlah siswa tidak lebih dari 40, karena ketika lebih dari 40 seperti 50, 60 itu mengakibatkan proses pembelajaran itu sangat tidak baik dan anak-anak tidak nyaman ketika belajar. Yang terakhir dapat memberikan luasan gerak dan komunikasi antar guru dan murid. Yang selanjutnya ada ruang laboratorium. Ruang laboratorium sekolah yang efisien harus mempunyai laboratorium sebagai ruang praktik. Ruang laboratorium itu ada 3, yaitu ruang laboratorium bahasa, sains, dan komputer. Selanjutnya ada ruang auditorium atau ruang serbaguna yang berfungsi sebagai tempat pertunjukan, tempat rapat, dan masih banyak lagi. Yang intinya tempat ini bisa dipergunakan apapun. Yang selanjutnya, perpustakaan. Nah, perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan yang mengembangkan pengetahuan murid. Selain memerlukan ruangan, penyelenggaraan perpustakaan juga memerlukan sejumlah bahan, diantaranya pensil, pena, kartu peminjaman, dan kartu buku. Sedangkan peralatan-peralatan perpustakaan antara lain komputer, stempel peminjaman, dan dinding, sapu, keranjang sampah, daftar verifikasi, dan lain-lain. Adapun juga dalam perabotannya, perpustakaan yang dibutuhkan antara lain rak buku, rak surat kabar, rak majalah, kabinet gambar, meja sirkulasi, lemari atau kabinet katalog, kereta buku, dan papan display. Pengadaan setiap perlengkapan harus mempertimbangkan hal-hal seperti nilai efekasi pengeluaran uang, efisiensi dan pengaturannya, mutunya baik,
enak dipakai dan menarik bagi pengelihatnya. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan dalam pembelajaran indoor. Adapun jenis-jenis kegiatan dalam pembelajaran indoor sama seperti pembelajaran outdoor. Di indoor ada jenis-jenis pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang kedua, strategi pembelajaran melalui bermain. Di indoor juga bisa kita bermain, tentu tidak seperti di outdoor. Di indoor kita bisa bermain permainan seperti bermain Lego, bermain bombi, puzzle, dan lain-lain. Yang selanjutnya, strategi pembelajaran melalui bercerita. Di indoor kita bisa belajar melalui bercerita, berdongeng di dalam kelas. Dan yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Tentu dalam anak PAUD kita belajar, anak PAUD juga diajari bernyanyi. Di dalam kelas kita bisa bernyanyi, latihan bernyanyi itu sendiri. Oke. Yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran terpadu. Baiklah, itu tadi materi pengelolaan lingkungan belajar indoor yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini sangat bermanfaat untuk Anda, dan saya minta maaf kalau ada kesalahan yang saya perbuat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. See you.